Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman peserta semuanya. Perkenalkan saya Nurul Radifa sebagai selaku moderator yang akan membantu jalannya pelatihan kita pada hari ini yang bertemakan tentang empowering teams kepemimpinan di era kolaboratif yang akan dibawakan oleh Andi Nurul Aisyah Cabamba. Mungkin teman-teman yang telah hadir pada Zoom kali ini bisa mengaktifkan kameranya selama jalannya pelatihan ini. Dan juga tolong di mute mic-nya selama pelatihan. Next slide, admin, tolong. Maaf karena terkendala jaringan. Tanpa berlama-lama, saya serahkan kepada narasumber kita, yaitu Kak Andi Nurul Aisyah Cabamba. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya, Radifa. Oke, baik. Saya ambil alih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Kita ketemu lagi di sesi 2 hari ini. Jadi, untuk sesi 2 ini sebenarnya materinya cukup berkesinambungan. Jadi, kita akan membahas terkait empowering teams, yaitu kepemimpinan di era kolaboratif. Nah, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, bisa di next. Admin, tolong next slide. Oke. Nah, jadi di sini kita akan ada 4 keyword utama yang akan kita bahas lebih mendalam ke depannya. Yang pertama ada leadership, yaitu nanti kita akan belajar caranya memahami kepemimpinan yang relevan digunakan pada era sekarang. Kemudian yang kedua tentunya kita akan belajar mengenai team building, gimana peran pemimpin dalam team building itu. Jadi gimana caranya pemimpin bisa mengempowering teams-nya. Yang ketiga adalah collaboration, yaitu memahami apa sebenarnya era kolaboratif itu. Yang keempat adalah team effectiveness, yaitu ukuran kinerja bagi tim. Langsung saja, next. Nah, sebelum kita lebih jauh bahas terkait leadership, unsur-unsur leadership dan lain sebagainya, kita harus dulu tahu sebenarnya bagaimana kondisi demografis yang ada pada saat ini, bagaimana kondisi sosial, bagaimana kondisi ekonomi yang ada di dunia pada saat ini. Nah, di sini ada yang namanya ancaman VUCA. Mungkin teman-teman kalau suka bahas isu-isu terkait kepemimpinan dan sebagainya, itu bakal tahu yang namanya VUCA. Jadi VUCA ini merujuk pada kondisi dunia yang semakin dinamis dan penuh ketidakpastian. VUCA adalah akronim yang pertama kali diperkenalkan oleh Warren and Bart dalam konteks teori kepemimpinan yang mencakup 4 aspek utama. Yang pertama ada volatility. Volatilitas merujuk pada perubahan yang cepat dan tidak terduga dalam dunia saat ini. Perubahan ini datang dengan frekuensi yang sangat tinggi, mulai dari perkembangan teknologi yang revolusioner hingga perubahan ekonomi global. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan tantangan bagi para pemimpin dalam merencanakan masa depan organisasi. Nah, contohnya adalah kemajuan teknologi, seperti AI dan otomatisasi di teknologi. Perusahaan kini harus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini untuk bersaing di era yang kolaboratif ini. Sebagai contohnya, industri otomotif yang sebelumnya didominasi oleh kendaraan berbahan bakar fosil kini beralih ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Pergeseran ini yang menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan-perusahaan yang belum siap untuk menghadapi kondisi tersebut.
Nah, yang kedua ada uncertainty atau ketidakpastian. Nah, ketidakpastian menggambarkan masa depan yang penuh dengan ketidakjelasan. Dalam banyak situasi, kita tidak dapat memprediksi dengan akurat apa yang akan terjadi baik dalam pasar, kebijakan, ataupun tren-tren global yang terjadi. Nah, sebagai pemimpin, kita itu harus dapat mengatasi ketidakpastian ini dengan fleksibilitas dan adaptasi yang tinggi. Kalau teman-teman ingat, contohnya waktu pandemi COVID-19 kemarin, merupakan contoh besar ketidakpastian yang mempengaruhi hampir semua sektor yang ada, ya, sektor-sektor bisnis yang ada. Banyak perusahaan yang tidak dapat memprediksi kapan pandemi akan berakhir dan bagaimana dunia akan beroperasi setelahnya. Misalnya sektor di pariwisata dan penerbangan mengalami penurunan drastis karena pembatasan perjalanan dan lockdown. Perusahaan-perusahaan di sektor ini harus menyesuaikan model bisnis mereka secara mendalam dan segera beradaptasi dengan permintaan pasar yang jelas, seperti itu. Yang ketiga adalah complexity. Dunia modern kini semakin kompleks dan dengan banyak faktor yang saling mempengaruhi. Masalah yang muncul seringkali melibatkan banyak dimensi yang perlu untuk kita pertimbangkan bersama. Nah, pemimpin di era ini dihadapkan pada tantangan untuk memahami hubungan antar elemen yang sangat rumit, serta membuat keputusan yang bijak di tengah berbagai ketergantungan dan interaksi. Nah, selanjutnya ada ambiguity, yaitu ambiguitas yang menggambarkan lingkungan bisnis yang semakin sulit dipahami. Dengan informasi yang terbatas dan seringkali kontradiktif, pemimpin harus mampu menangani situasi yang tidak jelas dan membuat keputusan dengan ketidakpastian informasi yang ada. Oke. Selanjutnya, bisa di next. Admin tolong next slide. Nah, oke, thank you. Nah, di sini ancaman pertama yang muncul akibat VUCA ini adalah disrupsi yang terus-menerus terjadi dalam berbagai sektor yang tadi sudah dijelaskan. Ada di sini yang istilahnya pergeseran pasar. Pasar yang dulunya stabil kini dapat berubah dengan sangat cepat. Hal ini terutama terjadi dalam industri yang bergantung pada teknologi seperti e-commerce atau vintage. Dengan cepatnya adopsi teknologi baru, perusahaan harus berusaha untuk berinovasi agar tidak tertinggal dari pergeseran pasar yang begitu pesat. Kemudian, ada juga dari sektor perubahan perilaku konsumen. Konsumen juga akan semakin cerdas dan memiliki lebih banyak pilihan karena teknologi memberikan mereka akses informasi yang lebih luas dan membuat mereka bisa lebih selektif dalam memilih produk dan layanan yang mereka butuhkan. Nah, persaingan bisnis juga akan semakin ketat. Kenapa? Karena semakin banyak perusahaan yang bersaing di pasar yang sama. Jadi untuk perusahaan-perusahaan itu akan semakin sulit untuk mempertahankan posisinya karena keunggulan dari tiap perusahaan itu akan berbeda-beda. Nah, kemudian ancaman VUCA selain itu adalah kepemimpinan tradisional yang mungkin saat ini masih diterapkan itu sudah lagi tidak relevan dan tidak efektif. Kenapa? Karena mungkin model-model gaya kepemimpinan yang cenderung otoriter dan berbasis pada struktur yang hierarkis, yang kaku itu tidak relevan lagi digunakan. Kenapa? Karena untuk gaya kepemimpinan yang tradisional itu memiliki beberapa keterbatasan. Kepemimpinan tradisional cenderung berfokus pada aturan dan prosedur tetap yang sangat sulit diadaptasi dengan cepat di tengah ketidakpastian dan perubahan yang mendalam. Dalam situasi ini, pemimpin yang hanya mengandalkan pola pikir lama atau mengandalkan instruksi sepihak akan kesulitan untuk memimpin tim yang memerlukan fleksibilitas dan inovasi. Kemudian, kita juga butuh akan kepemimpinan yang adaptif. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan cepat, para pemimpin harus mampu beradaptasi dengan kondisi yang selalu berubah. Pemimpin tradisional yang kaku mungkin akan merasa kesulitan dalam merespons situasi yang tidak terduga atau harus memimpin tim melalui periode yang disrupsi besar tadi.
Kemudian yang ketiga adalah diperlukannya model kepemimpinan baru untuk menghadapi ancaman VUCA. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas, yaitu terkait kepemimpinan di era kolaboratif. Tapi sebelum itu kita dulu perlu pemahaman mendalam terkait sebenarnya kepemimpinan secara terminologi itu seperti apa. Mungkin bisa di next. Nah, kepemimpinan itu dapat didefinisikan sebagai proses influencing atau mempengaruhi pengikutnya atau orang-orang yang ada dalam tim tersebut untuk mencapai tujuan organisasi melalui perubahan yang ada. Artinya, seorang pemimpin tidak hanya mengarahkan atau memberi perintah kepada orang lain, tidak serta-merta mereka memberikan perintah kepada bawahannya, tetapi juga mereka harus memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan mendorong perubahan dalam individu dan tim yang dipimpinnya. Nah, sedangkan kalau influencing itu adalah mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain untuk mencapai suatu tujuan, yang dimana ini bisa bersifat pribadi maupun bersifat secara besar ya dalam konteks organisasi. Berbeda dengan kepemimpinan yang sering terfokus pada tujuan jangka panjang dan organisasi, influencing bisa bersifat langsung dan mungkin bisa bersifat interaksi satu arah dalam konteks pengaruh yang lebih pribadi atau personal. Dan untuk seorang pemimpin, itu harus punya dua hal ini. Mereka harus punya leadership dan juga harus punya kemampuan untuk influence bawahannya. Seperti itu. Next. Nah, ada beberapa unsur utama dalam leadership. Jadi kepemimpinan yang efektif itu tidak lepas dari sejumlah unsur utama yang membentuk dan mengarahkan seseorang untuk menjadi pemimpin yang sukses dalam mencapai tujuan bersama. Beberapa unsur penting dalam kepemimpinan perlu untuk dikembangkan oleh seorang pemimpin, yaitu ada visi, ada komunikasi, dan pemberdayaan. Nanti akan kita bahas satu persatu. Di sini ada visi. Visi merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk memberikan arah yang jelas bagi masa depan organisasi. Visi adalah gambaran ideal tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka panjang. Seorang pemimpin yang memiliki visi yang kuat dapat memberikan motivasi dan inspirasi kepada tim untuk bergerak menuju tujuan yang lebih besar. Visi itu bisa sebagai arah tujuan jangka panjang bagi organisasi tersebut atau bagi usaha tersebut. Jadi apabila visi itu bisa jelas, itu dapat membantu pemimpin dan tim untuk fokus pada tujuan yang lebih besar dan menghindari gangguan-gangguan dari hal yang tidak penting. Di mana itu juga bisa memberikan mereka peta jalan sebenarnya organisasi ini arahnya kemana sih? Karena kalau tanpa visi, artinya organisasi atau usaha atau perusahaan itu dapat saja berjalan atau bergerak ke arah yang tidak jelas. Kemudian, komunikasi. Komunikasi itu adalah keterampilan yang perlu untuk dimiliki oleh setiap pemimpin untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif di dalam timnya. Kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi secara jelas dan efektif memungkinkan pemimpin untuk menghubungkan anggota tim dan memastikan mereka semua bekerja dengan tujuan yang memang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Komunikasi itu dapat menjadi penghubung. Jadi pemimpin yang baik itu bukan hanya mengarahkan saja, tapi juga menghubungkan setiap anggota timnya untuk mencapai tujuan-tujuan organisasinya atau tujuan usahanya. Komunikasi yang efektif menciptakan hubungan dua arah yang saling menguntungkan antara pemimpin dan anggota tim, serta konsumen-konsumen yang nantinya akan berdinamika dalam perusahaan tersebut. Kemudian, komunikasi yang jelas dan transparan juga perlu untuk diterapkan. Kenapa? Karena salah satu tugas utama pemimpin adalah memastikan bahwa setiap orang itu mampu memahami apa yang diharapkan dari mereka dan apa kontribusinya mereka dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Komunikasi yang jelas akan mengurangi kebingungan dan memungkinkan anggota tim untuk fokus pada pekerjaan mereka dengan pemahaman yang sama. Dalam konteks ini, pemimpin perlu berbicara dengan transparansi dan memberikan umpan balik yang konstruktif dan menghindari komunikasi yang ambigu yang dapat menyebabkan kebingungan. Kemudian, selain itu, komunikasi juga dapat membangun kepercayaan dan kolaborasi yang ada dalam tim.
Komunikasi yang baik itu dapat membantu membangun kepercayaan dalam tim, di mana pemimpin yang terbuka dan mampu mengendalikan secara aktif dapat menciptakan hubungan saling percaya di antara anggota timnya mereka. Sambil tunggu, mungkin saya bahas saja lebih lanjut. Nah, jadi di sini perlu juga bagi pemimpin, tadi kita masih bahas di bagian komunikasi, di mana pemimpin itu butuh untuk memiliki kemampuan untuk mendengarkan. Kenapa? Karena komunikasi tidak hanya tentang kita menyampaikan informasi, tapi juga bagaimana kita mendengarkan, mencari solusi, dan mendengarkan aspirasi dari anggota-anggota timnya kita. Seperti itu. Saya lanjut di sini. Selanjutnya ada pemberdayaan atau empowerment. Pemberdayaan adalah proses memberikan wewenang dan dukungan kepada anggota tim untuk mengambil inisiatif, membuat keputusan, dan bertanggung jawab atas pekerjaannya mereka. Seorang pemimpin yang memberdayakan anggotanya harus membantu mereka untuk berkembang dan mengeluarkan potensi dirinya mereka agar dapat bekerja di bawah tim itu dengan baik. Nah, memberikan otonomi dan tanggung jawab. Jadi pemberdayaan berarti memberikan kepercayaan kepada anggota tim untuk mengambil keputusan dalam batas-batas yang ditentukan. Ketika anggota tim sudah merasa diberdayakan, sudah merasa memiliki kontrol yang baik terhadap pekerjaannya mereka, maka mereka bisa meningkatkan rasa tanggung jawabnya dan keterlibatannya mereka di dalam tim. Kemudian, meningkatkan juga keterampilan dan kepercayaan dirinya orang-orang yang ada dalam timnya kita. Jadi pemberdayaan itu bukan hanya soal memberikan kebebasan bagi tim untuk mengambil keputusan, tapi juga tentang memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan mengembangkan keterampilannya mereka. Pemimpin yang memberdayakan anggota tim, mereka tidak hanya mempercayakan tugas, tetapi juga membantu mereka berkembang secara profesional. Hal ini membangun kepercayaan diri dan motivasi untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Nah, selain itu, pemberdayaan juga bisa mendorong kepemimpinan, karena pemimpin yang memberdayakan anggotanya seringkali menciptakan pemimpin-pemimpin yang baik juga di masa depan. Jadi ketika kita ada dalam satu tim, kemudian kita memiliki pemimpin yang memang memberdayakan potensinya kita, ke depannya mungkin kita akan menjadi seorang leader yang juga bisa memberdayakan atau empowering tim yang akan kita bangun. Seperti itu. Next. Nah, kalau dalam gaya kepemimpinan sendiri, ada beberapa gaya kepemimpinan yang sebenarnya ini tergolong konvensional karena merupakan gaya kepemimpinan yang sering sekali dibahas, yaitu adalah gaya kepemimpinan transaksional dan transformasional. Nah, dari sinilah sebenarnya gaya kepemimpinan yang nanti akan kita terapkan menjadi gaya kepemimpinan yang relevan di era kolaboratif. Yang pertama, kita bahas terkait kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada pertukaran yang jelas dan konkret antara pemimpin dan bawahannya. Dalam pendekatan ini, pemimpin berfokus pada pencapaian hasil yang jelas dan terstruktur melalui sistem penghargaan dan hukuman. Jadi, contohnya gini, kalau misal karyawannya kerjanya good, dikasih insentif, dikasih reward. Kalau misal kerjaannya kurang, mereka akan diberikan hukuman. Apakah bisa berupa pengurangan gaji atau mungkin kerja lembur dan sebagainya, itu tergantung dari kebijakan pemimpinnya tersebut. Nah, selain itu ada beberapa sebenarnya karakteristik utama di kepemimpinan transaksional ini. Yang pertama adalah fokusnya itu ada pada hasilnya yang konkret. Jadi ukuran keberhasilannya itu adalah hasil yang ada di tim tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah itu tadi sistem penghargaan dan hukuman. Diberikan reward ketika berhasil, diberikan punishment ketika tidak melakukan kerjanya dengan benar. Kemudian di transaksional juga pemimpin itu menekankan pada prosedur yang jelas, di mana ada aturan, ada prosedur, ada struktur yang jelas dalam organisasi, di mana hal ini akan diberikan kepada anggota-anggota tim untuk diterapkan secara sistematis sesuai pedoman yang memang ada. Jadi cara kerjanya itu tidak fleksibel seperti kepemimpinan transformasional yang akan kita bahas. Nah, apa perbedaannya?
Kalau kepemimpinan transformasional, dia gaya kepemimpinannya itu berfokus pada menciptakan perubahan yang positif di organisasi melalui visinya yang menginspiratif, melalui visinya yang mengembangkan personal, mengembangkan pribadi anggota-anggota yang ada di bawahnya. Pemimpin yang transformasional berusaha untuk menginspirasi, memotivasi, mengempowering timnya untuk mencapai potensi dirinya mereka yang lebih. Caranya gimana? Biasanya pemimpin-pemimpin yang menerapkan uh, gaya transformasional ini, mereka biasanya punya kemampuan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab atau rasa kepemilikan dari bawahan-bawahannya. Mereka juga pemimpin yang menerapkan ini juga biasanya akan menghargai inovasi, menghargai ide-ide kreatif yang mungkin diberikan dari bawahan-bawahannya. Seperti itu. Next. Ya. Nah, selanjutnya itu tadi ya terkait gaya kepemimpinan yang banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan oleh para pemimpin-pemimpin yang ada. Nah, sekarang kita bahas dulu ketika kita bicara soal era kolaboratif ya, artinya kita bicara soal era di mana kerjasama, sinergi, dan interaksi antar individu, tim, serta organisasi itu adalah menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, berbagai faktor eksternal dan internal mendorong perubahan signifikan dalam cara organisasi dan individu itu beroperasi. Di sini ada beberapa poin ya yang menunjukkan sebenarnya kenapa sekarang itu kita disebutnya era kolaboratif. Yang pertama adalah perubahan dalam transformasi besar yang terjadi dalam cara pandangnya orang dalam bekerja, dalam berkolaborasi, dan berinteraksi dalam lingkungan yang profesional. Beberapa perubahan utama yang mendorong era kolaboratif ini meliputi pergeseran dari model yang hierarkis tradisional menuju struktur yang lebih datar dan fleksibel, serta meningkatnya kebutuhan akan kolaborasi lintas fungsi dan organisasi. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mendorong perubahan dunia kerja ini? Ada banyak hal sebenarnya. Salah satunya adalah globalisasi. Globalisasi telah membuka peluang bagi organisasi untuk bekerja dengan mitra, dengan pelanggan, dan sumber daya manusia di seluruh dunia. Kolaborasi internasional ini menjadi lebih mudah berkat teknologi dan komunikasi yang maju. Faktor lainnya itu adalah perubahan generasi yang tadi kita bahas mendalam di materi sebelumnya. Jadi generasi milenial dan Gen Z itu lebih akrab sama yang namanya teknologi, yang lebih menekankan pada kerja tim, nilai kolaboratif, dan keberagaman. Kemudian faktor yang lainnya adalah kebutuhan akan fleksibilitas, di mana dunia kerja sekarang itu semakin membutuhkan fleksibilitas baik dalam jam kerja, lokasi kerja, maupun struktur pekerjaan itu sendiri. Faktor lainnya itu adalah kolaborasi, ya. Jadi kolaborasi adalah kunci memang di era kolaboratif. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita nggak bisa bergerak membuat aksi dari ide-ide yang kita ciptakan itu hanya sendiri. Kenapa? Karena kita butuh sumber daya dari orang-orang yang ada di sekitarnya kita untuk kita berkolaborasi bersama. Selanjutnya, kompleksitas masalah modern. Nah, kompleksitas masalah modern itu merujuk pada beragam tantangan dan isu yang saling terkait yang muncul di dunia yang semakin terhubung dan dinamis ini. Masalah yang dihadapi oleh organisasi tidak lagi dapat diselesaikan dengan pendekatan yang sederhana atau satu disiplin ilmu saja, tetapi memerlukan pemikiran yang holistik dan kolaboratif. Apa-apa saja sih aspeknya dalam kompleksitas di masalah yang modern ini? Yang pertama adalah interkoneksi masalah. Jadi masalah di dunia modern itu baik dari skala ekonomi, skala sosial, politik, dan lain sebagainya itu saling terkoneksi. Jadi akan semakin kompleks kemudian nanti masalahnya, problemnya. Kemudian ada juga yang disebut dengan perubahan sosial dan ekonomi.
Karena adanya ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan masalah politik global, maka semakin mempengaruhi caranya kita dalam bekerja dan berinteraksi. Oleh karena itu, organisasi perlu untuk merespon dengan cepat dan adaptif terkait perubahan ini. Kemudian ada juga kebutuhan tak untuk berinovasi, karena kompleksitas masalah yang modern ini menuntut organisasi untuk terus berinovasi dan mencari cara baru dalam menyelesaikan masalah. Proses ini tidak bisa dilakukan sendirian, kita harus membutuhkan kerjasama antar berbagai pihak di bidang keahlian dan ekspertitas yang berbeda-beda juga. Nah, teknologi sebagai katalisator, di mana teknologi itu memang memainkan peran penting dalam mendorong perubahan dan inovasi di dunia kerja. Dalam era kolaboratif, teknologi berfungsi sebagai katalisator yang mempercepat proses komunikasi, mempercepat proses kolaborasi, dan menciptakan solusi yang perlu dihadirkan di tiap tantangan yang kompleks tadi. Apa saja sebenarnya perannya teknologi di era kolaboratif? Yang pertama itu tadi, komunikasinya itu kita bisa lebih efisien. Kita tidak lagi terhalang oleh jarak, tidak lagi terhalang oleh biaya-biaya yang sebenarnya memakan banyak anggaran. Seperti mungkin kalau misalnya kita mau adakan pertemuan, itu tidak perlu lagi harus jauh-jauh, bisa dari via platform Zoom dan lain sebagainya, seperti kita sekarang ini. Selanjutnya, adanya persaingan hyper competition. Kenapa disebut hyper competition? Karena tidak lagi sebatas kompetisi yang dulu kita kenal. Nah, jadi ada sekarang persaingan di mana pasar dan ekonomi, politik, semua sektornya itu sudah sangat intens dan berkembang dengan sangat cepat. Apa saja sebenarnya faktor-faktor yang membentuk adanya hyper competition ini, yaitu tadi yang sudah kita bahas, ada pergeserannya pasar sudah cepat, persaingan global, organisasi yang sudah berambisi lebih besar lagi, adanya banyak industri-industri yang perkembangannya semakin cepat. Jadi mau tidak mau, pesaing yang sekarang mau bersaing di perusahaan-perusahaan yang sudah kelas kakap itu akan lebih sulit. Nah, perusahaan-perusahaan seperti mungkin kita ambil contoh perusahaan yang terkenal untuk di fashion, ada kayak Zara, H&M. Mereka itu berusaha untuk beradaptasi dengan strategi fast fashion yang memungkinkan mereka memperkenalkan koleksi terbaru setiap beberapa minggu untuk mengikuti seleranya konsumen. Perusahaan itu harus memiliki kemampuan untuk membaca tren dengan cepat, menganalisa data pasar, dan merespon kebutuhan konsumen dengan lebih baik daripada kompetitor. Nah, selain itu, mungkin kalau kita di industri teknologi seperti perusahaan-perusahaan Apple, Samsung, Xiaomi, dan lain-lain, mereka itu terus bersaing untuk meluncurkan fitur terbaru di smartphone-nya mereka. Nah, siklus produk ini menjadi hal yang biasa saja, walaupun secepat itu, tapi memaksa perusahaan bisa mungkin di next. Next, Kak. Dari tadi bilang tuh Ki. Nah, selanjutnya kita bahas terkait karakteristik pemimpin di era kolaboratif, di mana kita perlu untuk membangun kepemimpinan yang adaptif di era yang perlu untuk adanya kerja tim. Jadi pemimpin kolaboratif adalah individu yang mengutamakan kerjasama, sinergi, dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Di era yang semakin kompleks tadi ini, kepemimpinan itu berbasiskan kepada kolaborasi untuk mencapai kesuksesan dan tujuan dari tim itu sendiri. Yang pertama, itu ada empati, di mana pemimpin itu harus memiliki
kemampuan untuk memahami, merasakan, dan menghargai perasaan orang lain serta menanggapi dengan cara yang mendukung dan penuh perhatian. Seorang pemimpin yang kolaboratif itu perlu untuk memiliki salah satu soft skill ini karena mereka itu harus mampu melihat dunia dari perspektif orang lain dan mampu mendengarkan dan merespon dengan penuh afeksi seperti itu. Nah, kenapa penting ini? Karena pemimpin itu perlu untuk membangun kepercayaannya mereka terhadap bawahannya mereka, terhadap orang-orang yang ada di timnya mereka. Mereka perlu untuk meningkatkan keterlibatan orang-orang yang ada di timnya mereka. Nah, contohnya kalau misal ada konflik, empati ini berperan besar. Kenapa? Karena memungkinkan pemimpin untuk memahami sumber konflik dari tim dan membantu mencari sebenarnya apa resolusi yang perlu diterapkan di timnya tersebut. Dampaknya apa ketika misal pemimpin bisa menerapkan empati ini? Mereka itu bisa meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang ada di timnya. Karena kalau pemimpin yang orientasinya adalah empati, itu mereka bisa peduli sama proses, bukan cuma orientasinya hanya hasil saja. Seperti itu. Nah, selanjutnya komunikasi yang transparan. Komunikasi transparan merujuk pada kemampuan untuk berbagi informasi dengan jelas, terbuka, jujur kepada semua anggota tim tanpa menyembunyikan atau memanipulasi hal-hal yang ada dalam perusahaan tersebut. Pemimpin yang komunikatif membuat informasi yang relevan, mudah diakses, dan dimengerti oleh semua pihak yang terlibat. Kenapa ini penting? Karena yang pertama, kita itu perlu untuk pemimpin itu perlu untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi dalam timnya. Ketika informasi yang disampaikan tidak jelas atau ambigu, anggota tim mungkin menginterpretasikan pesan tersebut secara berbeda, yang dimana dapat menyebabkan kebingungan atau bahkan konflik. Pemimpin yang berkomunikasi dengan jelas dan memastikan bahwa semua anggota tim memahami apa sebenarnya maksudnya mereka dan dapat meminimalkan risiko yang ada. Contohnya misal kalau misal ada proyek, kalau pemimpinnya itu tidak bisa memberikan arahan yang spesifik terkait tujuannya, terkait tanggung jawab setiap anggotanya, kemungkinan besar itu akan ada tugas yang tidak terselesaikan atau akan ada konflik antara orang-orang yang ada dalam timnya, seperti itu. Selain itu, komunikasi yang transparan juga dapat meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan yang ada pada anggota-anggota tim. Nah, ketika anggota tim merasa dihargai, mereka itu cenderung terlibat secara emosional dan bisa lebih loyal terhadap usaha atau perusahaannya kita. Contohnya misal ada perubahan besar dalam organisasi seperti kayak pengurangan anggaran atau misal perubahan strategis, pemimpin kalau misal dia tipe orang yang terbuka, kemudian dia bisa menjelaskan eh, kondisi dari keuangan perusahaannya itu bisa jadi orang-orang yang ada dalam tim itu bisa tetap loyal dan membantu bahkan proses dari problem yang ada. Kemudian, komunikasi transparan juga menciptakan lingkungan yang terbuka dan ada feedbacknya, ada umpan baliknya. Kenapa? Karena pemimpin yang komunikatif dan mendukung menciptakannya suasana di mana anggota timnya itu merasa nyaman saat di kantor, saat berbicara, saat berbagi ide, itu dapat meminimalisir konsekuensi negatif yang terjadi di lingkungan kerja. Karena yang paling penting sebenarnya adalah membangun lingkungan kerja yang orang-orang di dalam tim tersebut merasa safe, merasa secure dalam tim tersebut. Nah, selanjutnya ada fleksibilitas. Fleksibilitas dalam kepemimpinan itu merupakan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan atau situasi dan tantangan baru yang ada. Jadi dinamika tim itu diharuskan untuk bisa fleksibel dan adaptif. Nah, pemimpin yang fleksibel tidak terpaku pada satu cara tertentu saja untuk menyelesaikan masalah atau mengelola tim, tapi mereka punya banyak pendekatan-pendekatan yang memungkinkan mereka untuk lebih fleksibel. Contohnya yang bisa dilakukan oleh para pemimpin itu adalah
menyesuaikan gaya kepemimpinannya mereka sama orang-orang yang ada di bawahannya, karena kita lah yang bisa mengkontrol bagaimana suasana yang ada dalam tim. Karena kalau misal gaya kepemimpinannya kita tidak sesuai dengan bawahannya kita, bisa jadi akan ada clash atau akan ada problem yang terjadi yang tidak diinginkan dan merugikan bagi usaha atau perusahaan. Kemudian selanjutnya ada pemberdayaan. Pemberdayaan adalah proses memberi kekuasaan, tanggung jawab, dan kesempatan kepada anggota tim untuk membuat keputusan yang inisiatif yang berkontribusi pada tim dan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Pemimpin yang memberdayakan timnya tidak tapi juga mendorong anggotanya untuk lebih aktif dan memberikan bantuan mencari solusi dan menentukan arah dari perusahaan tersebut. Nah, pentingnya pemberdayaan dalam kepemimpinan yang kolaboratif adalah meningkatnya kemandirian dan rasa tanggung jawab. Kemudian dapat meningkatkan juga inovasi dan kreativitas dan membangun kepercayaan yang sudah tadi kita bahas di atas. Oke, next. Oke, baik, terima kasih. Nah, di sini ada tantangan-tantangan apa saja sih yang ada di era kolaboratif. Yang pertama adalah tantangan di lintas generasi yang tadi sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Nah, jadi kolaborasi lintas generasi itu adalah situasi di mana tim atau dalam suatu lingkup perusahaan atau usaha itu rentang usianya itu beragam. Ada yang dari generasi Z, Zoomer, ada yang dari generasi milenial, ada dari baby boomers. Mereka semua tantangannya itu muncul dari perbedaan gaya komunikasinya mereka. Baby boomer dan milenial itu mungkin cenderung lebih nyaman dengan komunikasi yang formal, komunikasi langsung tanpa virtual seperti itu. Sedangkan untuk generasi Z itu lebih menyukai komunikasi secara digital yang santai, yang non formal dan berbasiskan kepada teknologi. Perbedaan inilah yang yang menjadi tantangan utama sebenarnya karena dapat menimbulkan kesalahpahaman bahkan konflik dalam tim. Nah, kemudian ada juga perbedaan prioritas dan nilai. Setiap organisasi itu kan ada banyak generasi dalamnya. Nah, mereka itu memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang karir, tentang keseimbangan kerja hidup, tentang prioritasnya mereka. Misalnya contoh milenial mungkin, mereka itu cenderung lebih menghargai tujuan-tujuan sosial, sedangkan yang di atas-atasnya itu mereka lebih fokus pada dedikasinya mereka terhadap pekerjaannya mereka. Begitu juga dari gaya pekerjaan yang berbeda, gaya kerjanya mereka yang berbeda. Generasi yang lebih muda itu lebih terbuka terhadap pekerjaan yang bisa, tadi kita bahas, bisa hybrid, yang bisa fleksibel dan lain sebagainya. Sedangkan kalau misal generasi-generasi atas, mungkin mereka lebih terbiasa dengan cara kerja konvensional atau tradisional di office, di kantor, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sebenarnya solusinya untuk lintas generasi ini? Kita bisa saja untuk membangun pemahaman dan toleransi. Pemimpin itu perlu untuk mendorong budaya saling menghargai antar generasi yang ada di timnya, di mana setiap perspektif yang ada itu harus dihargai dan dipahami. Pemimpin juga harus menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran lintas generasi dan membangun kolaborasi dalam timnya. Kemudian, yang kedua kita bisa pakai fasilitas kerja tim yang fleksibel, di mana menggunakan strategi-strategi teknologi, fleksibilitas yang ada itu bisa diterapkan di lingkungan kerjanya kita sehingga semua lintas generasi itu dapat merasa nyaman di tim tersebut.
Yang kedua adalah lintas budaya. Nah, kolaborasi lintas budaya jika individu dari berbagai latar belakang budaya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam lingkungan yang semakin terhubung dan oleh teknologi, lintas budaya bukan lagi pengecualian, tetapi menjadi norma di banyak organisasi-organisasi lokal maupun internasional yang ada. Keberagaman budaya ini mencakup perbedaan bahasa, nilai-nilai, norma sosial, gaya komunikasi, hingga kebiasaan kerja yang dapat mempengaruhi dinamikanya tim. Apa saja tantangannya dalam lintas budaya? Yang pertama ada perbedaan nilai dan etika kerja. Nilai-nilai budaya yang mendasari individu dari berbagai belahan dunia itu bisa sangat berbeda. Misalnya dalam beberapa budaya, hierarki dan otoritas itu kan sangat dihormati, sementara budaya lain kalau nilai hierarki dan otoritas ini diterapkan bisa jadi akan memicu konflik yang ada. Kemudian selanjutnya ada lintas zona waktu. Kolaborasi lintas zona waktu terjadi ketika tim yang terpisah di berbagai zona waktu bekerja sama secara konkret seperti itu. Jadi mereka pisah jarak jauh, tapi mereka tetap berkolaborasi dalam bekerja. Ini banyak sebenarnya diterapkan di perusahaan-perusahaan luar, karena kalau kita lihat banyak sekarang perusahaan yang pakai tenaga kerjanya itu dari mahasiswa yang mau bekerja secara jarak jauh, dan itu dipergunakan dengan sangat baik bagi perusahaan-perusahaan yang memang membangun strategi seperti itu. Tapi ada beberapa tantangan sebenarnya di lintas zona waktu. Yang pertama adalah kesulitan dalam penjadwalan waktu, di mana perusahaan bakal akan hektik untuk menentukan jadwal-jadwal yang bisa mengeksekusi semua anggota timnya yang dari latar belakang waktu yang berbeda, seperti itu. Next. Oke, lanjut. Nah, di sini peran pemimpin dalam team building yang kolaboratif. Yang pertama, membangun visi bersama. Pemimpin itu harus membantu menyatukan tim dengan menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai sama-sama oleh orang-orang yang ada dalam timnya. Jadi pemimpin itu harus berusaha untuk libatkan semua orang-orang yang ada dalam timnya untuk berpartisipasi penuh seperti itu. Kemudian mengelola konflik. Dalam setiap tim, konflik itu tidak bisa memang dihindari. Akan ada muncul perbedaan pendapat, akan ada muncul perbedaan cara kerja, nilai-nilai yang ada. Nah, ini harus ditangani oleh seorang pemimpin untuk mengelola konfliknya dengan cara tentunya dengan cara yang pendekatan yang persuasif tadi, pendekatan yang melibatkan empati, melibatkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan tadi seorang pemimpin yang kolaboratif. Bisa di next. Nah, ini materi terakhir kita pada hari ini. Pentingnya evaluasi dan pengukuran efektivitas dalam tim. Evaluasi dan pengukuran efektivitas tim itu merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilannya tim. Dalam mencapai tujuan bersama, proses evaluasi memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana itu tim bekerja, bagaimana itu organisasi bekerja, bagaimana itu perusahaan bekerja. Sehingga evaluasi dan pengukuran itu efektif, tidak hanya berfokus saja sama hasil kerja akhirnya tim kita, tetapi juga pada proses kolaborasi yang terjalin. Ini ada beberapa metode evaluasi yang diterapkan oleh beberapa perusahaan yang ada. Juga sebenarnya ini adalah metode yang sering digunakan bahkan untuk organisasi-organisasi dalam kampus juga. Di sini yang pertama, teman-teman mungkin pernah dengar istilah feedback 360 derajat.
ini sering sebenarnya diterapkan di organisasi-organisasi yang tidak terikat, di mana feedback 360 derajat itu adalah metode penilaian yang melibatkan umpan balik atau feedback dari berbagai pihak yang berinteraksi dalam tim tersebut, termasuk pemimpinnya, termasuk orang-orang yang ada dalam timnya. Jadi mereka saling memberikan feedback satu sama lain. Eh, untuk feedback 360 derajat ini saya sendiri pernah terapkan di organisasinya saya. Jadi kemarin contohnya itu saya bikin kurikulum pembelajaran. Kemudian untuk aspek pembelajaran yang tidak bisa diukur secara materi itu dibuatkan program yang berbentuk yang menstimulasi sikap dari pesertanya ini. Nah, kemudian nanti antar peserta itu memberikan feedback satu sama lain di teman-teman kelompoknya. Dan ini sebenarnya merupakan salah satu pendekatan yang cukup mudah dilakukan karena ketika kita misal kerja ya, kita tidak mentok-mentok cuma dapat feedback dari hasil yang ada, target yang ada, tapi kita juga tahu dalam prosesnya itu kita kerjanya itu gimana, dari sektor apa yang perlu diperbaiki dari cara kerjanya kita dan lain sebagainya, dan itu didapatkan dari feedback-feedback yang cukup objektif dari pemimpin ataupun leader ataupun teman-teman yang ada dalam tim tersebut. Kemudian ada juga KPI, yaitu Key Performance Indicator. Jadi KPI ini adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana tim atau individu mencapai target atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada survei kepuasan tim. Survei kepuasan tim adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan, tingkat keterlibatan anggota tim yang ada terhadap kondisi kerjanya mereka. Survei ini penting untuk memahami bagaimana perasaannya anggota tim terhadap lingkungan kerja, terhadap budaya organisasi, dan dinamika tim yang ada. Jadi kalau misal prosesnya survei kepuasan tim itu biasanya dimulai dari pengukuran keterlibatan. Jadi kita buat survei kepuasan yang membantu mengukur sebenarnya seberapa besar keterlibatan anggota tim dalam pekerjaannya. Nah, dari situ nanti akan dipetakan area mana yang perlu diperbaiki. Jadi berdasarkan hasil surveinya nanti akan ada indikator sebenarnya di sektor mana yang perlu diperbaiki oleh tim tersebut, baik secara individual maupun secara tim. Oke, baik. Mungkin dari saya itu saja. Saya kembalikan dulu ke moderator sambil kita tunggu sesi diskusi. Baik, terima kasih narasumber kita Kak Isya atas pemaparan materinya tentang empowering teams kepemimpinan di era kolaboratif. Untuk sesi selanjutnya kita sudah masuk pada sesi tanya jawab untuk teman-teman dan Bapak Ibu peserta yang telah hadir dalam Zoom meeting ini. Yang ingin bertanya silakan mengajukan pertanyaannya, silakan raise hand, saya persilahkan. Saya persilahkan kepada Kak Azza Devina untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya moderator dan juga pemateri. Nah, jadi saya mau bertanya, Kak. Biasanya kan di dalam suatu lingkungan kerja ada anggota tim mungkin yang bad mood dan tidak mengerjakan pekerjaannya secara produktif. Nah, apabila misalkan kita kerja di era kolaboratif yang berbeda lokasi, nah bagaimana kita sebagai pemimpin yang baik bisa memotivasi tetap anggota tim tersebut untuk tetap bekerja dengan produktif. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Azah Devina. Mungkin pertanyaannya bisa diketik ulang di kolom chat Zoom meeting ini karena terkendala jaringan.
Untuk pertanyaan kedua, silakan yang ingin mengajukan pertanyaannya, saya persilahkan. Saya persilahkan untuk Kak Kesia Stefani untuk mengajukan pertanyaannya. Untuk Kak Kesia, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, pertanyaan saya itu sebagai seorang pemimpin, menurut Anda bagaimana cara mengenali potensi kolaborasi dalam tim? Yang kita tahu dalam tim itu pasti memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dan menurut Anda, apa solusi yang tepat jika terdapat konflik dalam tim terkait perbedaan ide atau pendapat? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Kesia Stefani. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari Kak Azza Devina akan dijawab oleh narasumber kita. Untuk itu saya bacakan terlebih dahulu pertanyaannya. Apabila dalam era kerja kolaboratif terdapat anggota tim yang mengalami kesulitan sehingga tidak efektif dalam pekerjaannya, bagaimana seorang pemimpin yang baik dapat memotivasi anggota tersebut agar tetap produktif dan membantu memulihkan mood mereka? Saya persilakan kepada Kak Aisyah untuk menjawab pertanyaan dari Azza Devina. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih pertanyaannya, Devina. Oke, kalau dari saya sendiri, kita itu perlu dulu tahu sebenarnya individunya ini ada masalah apakah internalnya di timnya kita atau mungkin ada masalah eksternal lain. Nah, biasanya kalau misal kita pakai pendekatan inklusif di perusahaan-perusahaan sekarang, itu biasanya di perusahaan itu mereka sudah terapkan yang namanya mereka ada bahkan menyiapkan sesi konseling di tiap kantornya. Mereka HRD-nya itu kerjanya seperti itu. HRD-nya itu kerjanya bukan sekedar rekrutmen saja, tapi mereka maintenance produktivitasnya si pegawai yang ada. Jadi ketika misal ada penurunan kerja, itu mereka tahu sektornya itu di mana hal yang bisa diperbaiki dari situ. Jadi seperti itu sebenarnya kita bekerja mempergunakan HRD yang ada di perusahaannya kita. Nah, kalau sebagai pemimpin sendiri, kalau misal kita dalam lingkup usaha atau dalam lingkup tim yang lebih kecil, kita kan tidak punya sistem yang seperti itu. Sebagai pemimpin, kita memang harus merangkap. Jadi kalau misal sebagai pemimpin, ya itu tadi, bagaimana sebenarnya kita, apakah masalahnya itu dari eksternal, dari internal tim, kalau misal dari internal tim, maka kita harus perbaiki masalahnya itu. Kalau sebaliknya, kalau misal masalahnya itu dari internalnya si orang ini atau tim kita yang lagi bermasalah ini, kita juga harus melakukan pendekatan-pendekatan yang apa namanya, yang melibatkan komunikasi. Jadi kita harus tahu juga masalahnya itu seperti apa. Mungkin itu sih kalau dari saya. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Kak Aisyah. Saya kembalikan kembali kepada Kak Azza Devina. Apakah jawaban sudah dipahami atau ingin ditanggapi? Pertanyaannya sudah sangat baik, Kak. Terima kasih.
Terima kasih kembali untuk pertanyaan kedua oleh Kak Kesia Stefani. Sebagai seorang pemimpin, menurut Kak Isya, bagaimana cara mengenali potensi kolaborasi dalam tim yang memiliki latar belakang yang beda-beda? Dan menurut Kak Isya, apa solusi yang tepat jika terdapat konflik dalam tim terkait perbedaan ide atau tujuan? Saya persilakan Kak Isya untuk menjawab. Oke, sebenarnya kalau kita bicara soal tim, ada satu hal yang perlu memang dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu adalah mereka itu harus mendengarkan, mereka harus terlibat aktif untuk mendengarkan apa saja ide-ide yang ada dalam tim tersebut. Nah, jadi ketika misal muncul konflik, dan konfliknya itu karena ada perbedaan pendapat, ada perbedaan tujuan, dan lain sebagainya, saya rasa itu bukan sebuah konflik besar yang bisa mengganggu jalannya tim. Karena sebenarnya kalau misal dia adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang inklusif, mereka bisa justru memanfaatkan eh, keaktifan, memanfaatkan eh, pemikiran-pemikiran kritis yang ada dari tiap generasi yang berbeda itu menjadi hal yang memajukan bagi perusahaannya mereka. Nah, jadi sebenarnya sebagai pemimpin kita itu perlu mengenali potensi kolaboratif tiap timnya kita. Kita harus tahu, oh ini tipe orang yang mereka misalnya cuma kayaknya mereka bakal lebih efektif kalau dia ditaruh di bidang ini aja. Yang satunya ini kayaknya mereka ditaruhnya di bidang ini saja. Nah, dari situ kita bisa sebenarnya mengfilter eh, potensi-potensi yang ada bagi tiap timnya kita. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Kak Isya. Saya kembalikan lagi kepada Kak Kesia Stefani. Apakah jawaban sudah dipahami atau ingin ditambahkan atau ingin ditanggapi? Baik, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini tentang empowering teams yaitu menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan di era modern yang ditandai dengan ketidakpastian dan kompleksitas. Pemimpin diharapkan tidak hanya memberikan visi yang jelas, tetapi juga memberdayakan anggota tim untuk mengambil inisiatif dan tanggung jawab. Dalam konteks ini, komunikasi yang transparan dan kemampuan untuk membangun kepercayaan menjadi kunci untuk menciptakan tim yang efektif. Selain itu, pemimpin harus mampu mengelola perbedaan antar generasi dan budaya, serta memfasilitasi kolaborasi lintas fungsi untuk mencapai tujuan bersama. Evaluasi dan pengukuran efektivitas tim juga sangat penting menggunakan berbagai metode seperti feedback 360 derajat dan KPI untuk memastikan kinerja tim tetap optimal. Itulah kesimpulan dari saya. Sebelum kita tutup pelatihan pada hari ini, mungkin sebelum kita melakukan sesi foto bersama, mungkin teman-teman yang eh, belum memfollow atau mensubscribe akun YouTube Rumah BUMN Makassar, mungkin teman-teman peserta bisa memfollow terlebih dahulu dan juga ada pula selain itu mungkin teman-teman peserta yang memiliki usaha silakan mendaftarkan produknya di e-katalog UMKM. Ini merupakan kesempatan untuk memperluas jangkauan bisnis teman-teman peserta dengan cara mengisi link e-katalog produk. Benefitnya bisa berpeluang ikut serta dalam berbagai event seperti bazar, pameran, dan juga expo. Untuk itu saya persilakan oleh admin untuk membagikan link e-katalognya agar infonya terlebih jelas. Selanjutnya mungkin teman-teman bisa on cam terlebih dahulu agar kita bisa melakukan sesi foto bersama. Ada di ini apa?
Mungkin teman-teman semua bisa on cam terlebih dahulu agar kita bisa melakukan sesi foto bersama. Untuk teman-teman semua mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Begitu mau. Dalam hitungan ketiga kita akan foto bersama. Satu, dua, tiga. Tangannya mungkin bisa sama seperti ini. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semua untuk pelatihan hari ini. Sampai di sini saja. Terima kasih atas materi yang telah dibawakan oleh Kak Aisyah. Sekian dari Rumah BWN Makassar. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.